Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari pers. Kita akan melaksanakan rilis terkait dengan ungkap kasus penganiayaan yang menimbulkan meninggalnya atau hilangnya nyawa orang lain. Adapun perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Dapat saya ceritakan sepintas kronologisnya, yaitu pada pukul 10 saat hari Sabtu tanggal 17, saksi MZ kedatangan seorang tamu korban inisial F. Kemudian setelah korban inisial F memasuki rumah, pintu kemudian ditutup dan dikunci. Kemudian sekira pukul 12.00, saksi MZ mendengar ada tamu yang datang mengetuk pintu dan minta dibukakan pintu. Dan kemudian oleh MZ dibukakan pintu dan ternyata hadirlah di situ inisial DR dan JH yang kemudian masuk ke dalam rumah MZ mencari informasi. Karena sudah mendapatkan informasi bahwa ada korban F di dalam rumah, maka kedua orang inisial DH dan DR dan juga JH ini melakukan pencarian. Dan ternyata ditemukan ada korban F di dalam lemari dengan kondisi bawah menggunakan sarung dan bagian atas tidak menggunakan pakaian. Kemudian dari situ oleh inisial DR dan inisial JH dilakukan interogasi dan juga dilakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap korban F dengan motif adanya perselingkuhan. Kemudian setelah terjadi penganiayaan, korban inisial F ini dititipkan ke rumah salah satu tokoh. Kemudian saudara inisial DR dan inisial JH melaksanakan sholat di masjid. Di saat inisial DR dan inisial JH ini melaksanakan sholat di masjid, kemudian datanglah salah satu keluarga dari saksi MZ dengan membawa celurit untuk mencari F, dan kemudian terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Korban inisial F sempat melarikan diri namun dikejar, sehingga terjadi peristiwa penganiayaan yang kemudian korban inisial F ini setelah dilakukan pertolongan di puskesmas namun tidak dapat tertolong alias meninggal dunia. Adapun peristiwa tersebut terjadi di Dusun Bungur, Desa Tampojung, Pregi, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Kemudian dari peristiwa tersebut kita dari Satreskrim Polres Pamekasan dan juga dari Polsek Waru melaksanakan olah TKP dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari situ kita kemudian mengarah pada DR dan JH sebagai pelaku penganiayaan dan segera bisa kita amankan. Kemudian berkembang kepada pelaku JK yang diduga melakukan penganiayaan menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga sampai dengan saat ini berdasarkan kronologis tersebut kita telah menetapkan 3 orang tersangka dari 2 peristiwa tindak pidana, di mana peristiwa tindak pidana yang pertama terjadi penganiayaan di dalam rumah saksi MZ, dan peristiwa yang kedua yaitu
penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, di mana pada peristiwa yang pertama kita tetapkan saudara DR usia 48 tahun, alamat Dusun Bungur, Desa Tambojung, Pregi, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang kedua, inisial JH, usia 38 tahun, alamat Dusun Songlesong, Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk peristiwa yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kita menetapkan inisial JK sebagai tersangka, usia 45 tahun, alamat Dusun Bungur, Desa Tompojung Pregi, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, diantaranya pertama, satu buah jaket kain warna hitam, ini milik tersangka JK. Kemudian satu buah celurit berukuran 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang diikat tali warna putih. Ini juga milik tersangka inisial JK. Kemudian satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban F. Kemudian satu buah handphone milik merek Oppo warna biru, ini juga milik korban F. Kemudian satu buah baju jaket kain warna gelap milik korban F, dan juga kita juga sudah mendapatkan hasil visum et repertum. Adapun penerapan pasal yang kita sangkakan terhadap peristiwa yang pertama, yaitu penganiayaan, pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4 juta rupiah. Adapun untuk peristiwa yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kita sangkakan pasal 351 ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 15 tahun. Silakan Pak Kasatasi detailnya hasil visum. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Sebagai rekan-rekan media, sesuai dengan keterangan dari tersangka, untuk jumlah berapa kali yang bersangkutan melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam, perkiraan antara 8 sampai 10 kali dia mengayunkan senjata tajamnya. Kemudian dari hasil visum, dilihat dari hasil visum, luka sabet atau luka sobek akibat benda tajam kurang lebih sekitar ada 7 luka, 7 sampai 8 luka. Artinya sinkron antara keterangan dari tersangka dengan bukti atau alat bukti petunjuk visum et repertum dari dokter. Dan mungkin dari pelaku juga sempat mengetahui apakah si korban ini sering bertamu ke rumah MZ, apa waktu itu saja dia bertamu ke rumah MZ, apa sebelumnya sudah minta? Ya, jadi menurut keterangan dari para tersangka, ini si korban memang beberapa kali berkunjung ke rumah MZ, ke rumah saksi MZ. Kemudian sempat diperingatkan juga pada saat hari-hari kejadian itu, sempat diperingatkan juga. Akhirnya sampai terjadi peristiwa penganiayaan itu. Keseharian korban apa terjadi? Swasta gitu. Kalau keterangan dari MZ swasta. Kenapa Pak bisa melakukan seperti itu Pak? Bapak, kenapa melakukan penganiayaan terhadap saudara F? Apa latar belakangnya? Ya,
Tapi sebelumnya Bapak ada hubungan keluarga dengan saudari MZ atau dengan suami MZ? Ya? Saudara. Saudaranya MZ apa suaminya? Iparnya MZ. Pak, gimana Pak perasaannya setelah melakukan penganiayaan Pak? Menyesal. Menyesal Pak. Puas Pak ya? Pak, perselingkuhan itu sudah diketahui enggak Pak sebelumnya? Ya, enggak ada di rumah. Ada di dalam sudah? Ya, Apakah sudah diketahui kalau melakukan hal-hal yang lain seperti hubungan itu Pak? enggak. Gimana Enggak tahu. Nggak diketahui? Iya. Am, ampun abid Pak, ini ke saya Lama sudah Pak ya? Ya. Abid pun saya selingkuh Pak. Ya. Berapa bulan kira-kira? Sampai kau nih. Tahu nih. wis Baik, terima kasih.